Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat beliau. Hormatan kami tumpangkan kepada pembicara sebelumnya dengan waktu menjelang zuhur. Baik, saya langsung saja terkait tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Simelu oleh tim gugus tugas ya COVID-19 Kabupaten Simelu, walaupun kemudian di dalamnya juga dilibatkan lembaga DPRK, salah satunya adalah Ketua DPRK Simelu sebagai wakil ketua 2 kalau salah ya. Maka yang pertama sekali, benar yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, maka saya hanya menyinggung beberapa hal. Pertama sekali, menyahuti apa yang disampaikan Pak Hansipar, bahwa benar adanya kondisi yang terjadi saat ini, baik sebelum dan maupun setelah ditetapkan keluarga mereka sebagai pasien positif COVID-19 di Kabupaten Simelu. Maka kondisi hari ini yang pertama adalah kita dari atas nama pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan, maka harus pertama sekali adalah memperbaiki nama baik mereka layaknya seperti sebelum terjadi status COVID-19. Jadi pemulihan nama baik ini tentu ya pertama adalah tim gugus tugas sendiri, karena di dalamnya juga ada bupati, ada sekda, ada DPRK. Ayo rame-rame, minimal ya orang-orang penting di Kabupaten Simelu ini ya berkunjung ke rumah mereka, lalu kemudian ajak media, sampaikan bahwa mereka benar, keluarga ini benar-benar setelah hasil lab mereka tidak terjangkit sebagai pasien positif COVID-19. Sehingga masyarakat kita, karena mereka juga masing-masing punya usaha, punya pekerjaan, mereka pertama tidak diasingkan, usaha mereka juga bisa lancar, bisa ya seperti semula. Ya ayo minimal ya bupati lah, setidak-tidaknya bupati bersama jubir Satgas ya berkunjung ke sana, sampaikan bahwa mereka saat ini sudah bebas dari virus corona. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dipulihkan juga ekonomi mereka. Bukan hanya sekedar kita ambil satu karung beras, satu tim Indomie, lalu kemudian kita publish ke media. Oh bahwa ini bupati, tim Satgas menyumbang kepada korban COVID-19. Jadi berharap minimal ya, walaupun hari ini di desa juga ada bantuan langsung tunai, BLT dan sejenisnya. Ya kita berharap ya hari ini memang benar yang disampaikan Pak Hansipar tadi. Kondisi ekonomi mereka benar-benar ya sangat terjepit hari ini. Karena mereka masih dianggap mereka zonanya bukan zona merah lagi, masih mungkin zona hitam. Nah, jadi setidaknya ada perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun Satgas terhadap pemulihan ekonomi mereka. Selain nama baik mereka dipulihkan, ekonomi mereka juga dipulihkan. Apalagi kan jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 2 orang. Ya dipulihkan, minimal itulah, apakah 6 bulan ke depan mereka diberikan perhatian khusus terhadap pemulihan ekonomi mereka. Karena selama ini usaha-usaha mereka macet betul. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini terkait transparansi anggaran 12 miliar penanganan COVID-19 ini, kita terbilang awam, tertutup, dan bahkan beberapa kali dikunjungi, ditanyai oleh rekan-rekan wartawan, kami lebih banyak tidak mau menjawab daripada salah.
Dan kami sering mengarahkan kepada pimpinan DPRK yang selama ini adalah aktif di mana Satgas di situ ada ketua DPRK, sehingga kami sering mengarahkan ke sana. Jadi dan alhamdulillah ini sudah ada sumber-sumber dari mana diambil 12 miliar itu. Namun 80%-nya adalah biaya tak terduga. Namun ini kita berharap ada laporan pertanggungjawaban sehingga ketika publik menanyakan, media menanyakan, kita juga bisa menjawab. Minimal sekali adalah dana yang 10 miliar ini kemana dimanfaatkan. Terutama sekali ini mau dijawab juga nanti untuk honorer Satgas berapa banyak dari sini, berapa miliar habis. Jangan-jangan lebih dari setengah penanganannya adalah untuk honor. Karena kami melihat jumlahnya hampir 100 orang di dalam SK itu. Termasuk ketimpangan ketika pelibatan awak media. Ketika memang sudah ada tim humas, tim protokoler dari Pemda sendiri, ya cukup, jangan dilibatkan media yang lain. Ketika memang dilibatkan wartawan, libatkan semua. Ini kan jadi polemik juga terakhir di masyarakat kita. Kenapa ada dianaktirikan wartawan-wartawan kita, sementara wartawan kita banyak di Simelu ini. Nah, jadi kita berharap kalau memang bisa disesuaikan SK-nya, sesuaikan sehingga tidak ada bahasa anak tiri, anak kandung kepada media kita. Rekan-rekan media banyak yang membicarakan bahwa si Fulan hanya beberapa orang saja dimasukkan ke dalam SK tim Satgas, yang lain tidak dilibatkan. Nah, karena ini mungkin anak emasnya Bupati, mungkin ini anak emasnya Sekda, mungkin ini anak emasnya Jubir. Nah, jadi sehingga mereka hanya dilibatkan hanya beberapa orang saja. Ketika memang ada tim humas kita, cukup dengan tim humas saja. Kan ada media juga, ada media pemerintah daerah, ya dilibatkan itu saja. Ketika memang mau dilibatkan rekan-rekan media yang lain, dilibatkan semua. Ini harapan kita semua, sehingga tidak ada terjadi ketimpangan sosial ketika dalam hal penanganan COVID-19 ini. Kemudian terakhir dari saya, walaupun ini kategori terlambat, kita berharap pelibatan lembaga DPRK ini dalam penanganan status COVID-19 ini kiranya melalui pimpinan DPRK bisa menyampaikan kepada Bupati untuk bisa dilibatkan. Karena memang dari awal sebelum, ya hampir bersamaan waktunya ketika ada Satgas Kabupaten Simelu, DPRK juga sudah membentuk tim pansus, tim Satgas juga terkait penanganan COVID-19. Namun hari ini SK-nya sudah keluar tapi tidak pernah dimanfaatkan, kecuali secara pribadi-pribadi maupun kelembagaan kepartaian, berbuat secara lembaga kepartaian dan pribadi-pribadi terhadap penanganan COVID-19 ini. Atas nama lembaga, ya secara nyata tidak kelihatan. Kami sudah sering sampaikan kepada pimpinan, secara pribadi pimpinan, iya dikenal bahwa di mana Bupati, di situ di mana ada Satgas, di situ ada Ketua DPRK. Tapi nyatanya adalah atas nama kelembagaan, DPRK sering disoroti tidak pernah berbuat sama sekali terkait tentang penanganan COVID-19 ini. Ini bahasa hati kami, ya memang kenyataan di lapangan demikian. Selama ini hanya pimpinan yang diundang, itu pun hanya ketua yang masuk dalam SK, yang lain tidak, sehingga wajar-wajar saja publik mengatakan demikian, DPRK tidak pernah berbuat. Padahal secara pribadi kita sudah melakukan hal-hal penanganan, cuma tidak dihitung oleh masyarakat, itu adalah pribadi. Atas nama lembaga, Allahu a'lam. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.